Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Baik-baik aja kan? Mudah-mudahan kamu dalam keadaan sehat ya, sehingga kamu bisa menerima materi pembelajaran ini dengan sempurna. Oke, untuk materi kali ini sebenarnya di kelas 9 kita akan belajar tentang masih ada hubungannya dengan internet ya. Kita akan belajar tentang web browser. Sekarang ini adalah temanya web browser untuk kelas 9 semester 1. Langsung saja. Mungkin dari kamu sudah ada yang familiar ya dengan istilah web browser. Apa sih web browser? Browser itu artinya penjelajah ya, menjelajahi. Web itu jaringan. Web browser itu artinya software yang digunakan untuk menjelajahi jaringan. Web browser adalah suatu program atau software yang digunakan untuk menjelajahi internet atau untuk mencari informasi dari suatu web yang tersimpan di dalam komputer. Awalnya web browser berorientasi pada teks dan belum dapat menampilkan gambar. Jadi awalnya web browser yang biasa kita pakai itu dulunya hanya teks saja, belum ada gambarnya. Kebayang nggak bagaimana boringnya berselancar di dunia maya tanpa gambar? Namun web browser sekarang tidak hanya menampilkan gambar dan teks saja, tetapi juga bisa memutar file multimedia seperti video dan suara. Web browser juga dapat mengirim dan menerima email, mengelola HTML sebagai input, dan menjadikan halaman web sebagai hasil output yang informatif. Nah, di era sekarang, web browser itu sudah multifungsi, bisa memutar video, bisa memutar suara, ada gambarnya. Jadi kalau dulu hanya teks saja, sekarang itu semakin kompleks, semakin komplit, dan semakin enak dilihat gitu ya. Kamu bisa berbetah-betah menjelajahi internet menggunakan web browser dengan tampilan yang luar biasa gitu ya. Lalu, sebenarnya fungsi dari web browser itu seperti apa sih? Buat apa saja sih? Kita bisa ngapain aja menggunakan web browser? Tapi sebelumnya, jika kamu belum tahu web browser itu yang seperti apa, contohnya itu web browser tuh kayak Google Chrome, kayak Opera, kayak Mozilla, ya, kayak Microsoft Edge, kayak Internet Explorer. Nah, ini yang cukup terkenal ya, cukup terkenal di dunia informatika. Kalau biasanya menggunakan web browser yang paling terkenal itu adalah Google Chrome ya. Google Chrome udah banyak yang pakai sebenarnya. Atau bahkan mungkin kamu juga pakainya Google Chrome ya, jangan-jangan ya pasti Google Chrome ya, bawaan HP biasanya menggunakan Google Chrome, atau juga ada browser bawaan HP-nya itu sendiri. Tapi biasanya kalau menggunakan browser bawaan HP itu kurang komplit ya. Biasanya kamu download juga Google Chrome gitu. Oke, sekarang lanjut ke fungsi. Fungsi dari web browser yang pertama itu tentu untuk membuka halaman website ya, website atau blog atau apa itu namanya? Blog atau website ya yang kamu buka. Kamu biasanya bukanya menggunakan web browser. Contohnya YouTube deh. YouTube itu bisa kamu buka melalui web browser atau bisa juga kamu buka melalui aplikasi YouTube-nya itu sendiri. Tapi biasanya kalau misalkan kamu pakai desktop, pakai PC atau pakai laptop, si YouTube itu bukannya pakai web browser, meskipun dia punya aplikasi sendiri, tapi biasanya larinya nanti ke web browser juga gitu. Lanjut, selain untuk membuka halaman website, ternyata web browser juga bisa memastikan keamanan suatu web. Nah, jadi kalau misalkan kamu mau akses satu website ya, kalau misalnya websitenya itu tidak aman, biasanya web browser ini ngasih sinyal ya. Ngasih peringatan nih bahwa situs yang akan kita kunjungi itu tidak aman misalnya. Kalau situsnya tidak aman, biasanya ada peringatan dulu dari web browsernya. Contoh kita menggunakan menggunakan Google Chrome. Kalau kita mau akses situs yang berbahaya, biasanya Google Chrome akan ngasih tahu bahwa situs itu berbahaya. Jadi nanti kamu tinggal pilih mau lanjut atau putus. Mau lanjut atau berhenti gitu mengakses situsnya. Oke, lanjut. Setelah memastikan keamanan suatu web, ternyata fungsi web browser juga bisa mendukung permintaan data, kemudian mengumpulkan data dan memaksimalkan tampilan. Ya, jadi tampilan suatu website itu bisa maksimal jika diakses oleh web browser gitu. Dan terakhir, mendukung penggunaan search engine. Nah, fungsi web browser juga, misalnya search engine yang paling terkenal sekarang itu adalah Google. Google itu bisa berjalan di web browser. Contohnya di Google Chrome, di Mozilla, atau di Internet Explorer bisa berjalan Google itu. Tapi yang paling enak memang jalannya Google itu ya di Google Chrome, di aplikasi yang udah matching sama Google gitu. Satu perusahaan memang mereka. Oke, itu fungsi dari web browser. Lanjut.
Sekarang ada manfaat. Nah, kalau tadi fungsinya, sekarang manfaatnya dari web browser. Yang pertama manfaatnya adalah bisa mengakses informasi yang bermanfaat di bidang pendidikan maupun non-pendidikan. Jadi bisa segala macam kamu akses itu ya di web browser ini. Baik itu basic pendidikan ataupun bukan pendidikan. Bisa militer misalnya, bisa komersil gitu ya. Lanjut. Selain untuk mengakses informasi, dapat juga mempermudah kita dalam mengakses informasi dari media-media seperti situs, blog, gambar, video, audio, dan lain-lain. Ya, memang ini di web browser ini fungsinya memang atau manfaatnya itu mempermudah kita ya dalam mencari dan mengakses informasi. Lanjut, yang ketiga, bisa digunakan sebagai media untuk berjejaring sosial, misalnya melalui Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus, dan lain-lain. Nah, Google Plus ini jarang yang pakai ya, tidak begitu terkenal, tidak seterkenal Facebook dan Instagram ya. Meskipun fungsinya hampir sama gitu ya. Nah, situs-situs seperti Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus, dan lain-lain, mereka membutuhkan web browser supaya ini lebih enak berjejaring sosialnya gitu, lebih mudah. Dan bahkan kalau kamu misalkan login Facebook di web browser, itu dia bisa menyimpan email dan kata sandi kamu. Jadi ketika kamu buka lagi, kamu nggak usah masukin email sama kata sandi lagi. Nah, cuman titik lemahnya memang ini sangat berbahaya gitu. Kalau misalkan kamu bukanya di tempat umum, misalnya kamu di warnet gitu ya, di rental komputer, terus kamu buka Facebook menggunakan email dan password, otomatis jika kamu tidak matikan fitur penyimpanan passwordnya, ya orang lain bisa akses, bisa lihat riwayat penggunaan password di Facebook kamu gitu. Nah, kebanyakan yang hilang datanya atau hilang akun Facebooknya biasanya gitu, mereka ke warnet kemudian mereka tinggalin tanpa logout gitu. Meskipun sudah logout, biasanya bisa dicari di history sih. Kalau misalkan si pemilik warnetnya mengaktifkan fitur nyimpen password di web browsernya. Oke, lanjut. Selain untuk menyimpan file-file, selain untuk mempermudah kita berjejaring sosial, web browser juga berfungsi untuk menyimpan file-file yang kita cari ketika menjelajahi internet. Juga bisa membookmark situs yang dianggap penting. Jadi misalnya kamu ingin nyimpan satu situs yang menurut kamu, oh ini penting nih, kita akan sering akses nih, kamu bisa bookmark ya, bisa tandain situsnya. Jadi ketika mau masuk ke situs itu, kamu tinggal klik saja, tidak usah ngetik alamatnya lagi gitu. Kemudian manfaat berikutnya adalah untuk mengakses mesin pencari yang digunakan untuk mencari informasi. Tentu kita buka Google Search Engine ya, buka Yahoo, buka Yandex, buka Bing, itu menggunakan web browser. Itu beberapa mesin pencari, beberapa search engine ya. Oke, itu dia pengertian dari web browser, kemudian fungsinya apa, kemudian manfaatnya apa ya. Udah 3 tuh yang saya bagi sama kamu. Sekarang coba kamu, kalau misalkan kamu sedang berada dekat dengan komputer atau menggunakan handphone juga is okay. Kamu coba buka satu web browser, apa saja yang ada di handphone kamu atau di laptop kamu. Itu bisa itu Google Chrome, bisa itu Opera, atau misalnya di HP saya mah adanya browser bawaan, boleh, bisa pakai browser bawaan juga. Coba kamu cari kira-kira keuntungan apa yang kamu dapat dengan menggunakan web browser tersebut. Atau misalnya kamu bisa compare juga, bisa kamu bandingkan ketika kamu menggunakan Google Chrome misalnya di HP kamu, kemudian kamu menggunakan browser bawaan HP kamu. Enakan mana pakainya? Ya, bisa kamu coba, kemudian bisa kamu cari tahu ya enakan mana kira-kira. Atau misalkan di laptop kamu menggunakan Google Chrome, kamu coba akses YouTube, akses apa gitu. Kemudian satu lagi kamu menggunakan browser bawaan yaitu Internet Explorer. Kamu pakai Internet Explorer sama browsing juga, kamu akses YouTube, akses apa, kamu searching gitu. Kira-kira nih menurut kamu enakan pakai yang mana ya? So, itu dia materi kita hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.